Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita nikmat karunia, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat taufik, sehingga dengan nikmat tersebut kita pergunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita, duduknya kita di tempat ini menjadi amal soleh yang kemudian menjadi sebab kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat teriring salam tersebut juga tercurah limpahkan kepada kita umatnya, dan kita berharap semoga kita dimasukkan, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadis keempat ini menerangkan tentang penciptaan manusia ketika berada di dalam rahim ibunda mereka, juga tentang bagaimana ketetapan takdir tersebut bekerja. Sebelum kemudian kita membahas tentang hadis ini, tentang kandungannya, seperti biasa kita perlu untuk mengenal siapa yang menyampaikan hadis ini, siapa perawi daripada hadis ini. Hadis ini direwayatkan oleh sahabat yang mulia, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini merupakan satu di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama kali masuk Islam. Nama julukannya As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Gelarnya para sahabat, gelarnya orang-orang as-sabiqunal awwalun apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka. Dan ketika Allah ridho kepada mereka, Allah gerakkan hatinya. Allah gerakkan hatinya, Allah tetapkan keimanannya sehingga mereka ridho atas ketentuan yang Allah berikan. Jadi menariknya dalam ayat ini adalah ketika Allah pengen hambanya, ketika Allah cinta terhadap hambanya, maka Allah gerakkan hati hambanya untuk melakukan kebaikan. Jadi bukan karena kita melakukan hal baik kemudian kita dicintai oleh Allah, kebalikannya. Karena Allah cinta sama kita, makanya kemudian Allah gerakkan hati kita untuk melakukan hal yang baik-baik. Karena dari zaman azali sudah ditetapkan takdir kita. Makanya kemudian dalam ayat lain, tsumma taba alaihim liyatubu, ketika Allah ingin menerima taubat hambanya, ingin mengampuni hambanya, Allah gerakkan hati hambanya untuk mau bertaubat, untuk mau beristighfar, untuk mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ana sadisu sittah, saya adalah salah satu daripada 6 orang yang pertama kali masuk Islam sebab dakwah daripada Abu Bakar. Siapa saja mereka? Ada Abu Bakar As-Siddiq, beliau sendiri. Kemudian ada sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian ada sahabat Uthman bin Affan.
Kemudian ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada sahabat Talha bin Ubaidillah, dan beliau yang terakhir Abdullah bin Mas'ud. Enam sahabat ini adalah yang masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar. Ada Az-Zubair bin Al-Awwam, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Abdullah bin Mas'ud. Kan awal-awal yang pertama kali masuk Islam adalah keluarga Nabi dan orang-orang yang terpengaruh oleh dakwahnya daripada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebab Islamnya ketika beliau ini adalah anak yatim. Dari kecil beliau kehilangan orang tua, kehilangan ayah, sehingga beliau yang kemudian menjadi kepala keluarga. Beliau biasa menjadi pengembala kambing. Suatu ketika kemudian beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar As-Siddiq di tengah gurun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud ini susu. Wahai saudaraku, boleh nggak saya minta susu dari kambingmu ini? Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, kambing-kambing saya semuanya kelaparan semuanya. Gak ada satupun dari mereka yang bisa mengeluarkan susu. Kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diambil salah satu kambingnya, kemudian diusap. Dari situ kemudian tiba-tiba keluar banyak susu, kemudian bisa dinikmati dengan puas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Abu Bakar, dan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian karena takjub akan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, bertanyalah Abdullah bin Mas'ud ini, wahai Muhammad, apa yang kau bacakan tadi? Apa yang kau bacakan tadi? Lalu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang dibacakan adalah basmalah, mengucap bahwasanya segala kenikmatan itu dari Allah, mengucap bismillah, kemudian mengucap syahadat, kemudian mengucapkan beberapa doa. Diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian karena doa tersebut Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Jadi mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak, sangat beragam. Dan mukjizat paling agungnya adalah Al-Quran. Banyak sekali mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin belum kita ketahui, yang pada dasarnya itu lebih hebat daripada mukjizat-mukjizat para nabi sebelumnya. Contoh, Nabi Musa punya mukjizat, dengan tongkatnya ia bisa mengeluarkan air dari batu. Ia mengeluarkan air dari batu, dipukul tongkatnya, fajarat minha, maka keluar air dari batu tersebut. Dan mukjizat yang lebih hebat lagi, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, kalau air keluar dari batu biasa, karena itu tempat keluarnya air. Tapi kalau Rasulullah SAW ketika di tengah-tengah peperangan, kemudian sahabat hausnya luar biasa, kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Kalau Nabi Isa punya mukjizat bisa mengembalikan penglihatan orang yang buta,
Rasulullah pun punya mukjizat yang lebih agung daripada itu. Tahu namanya sahabat Qatadah? Tahu salawat Qomarun? Wa ainu Qatadatin khudha dalila. Jadi Qatadah ini sahabat yang dia merupakan pengantin baru. Nah, jadi pengantin baru menikah, kemudian ada panggilan untuk ikut perang. Belum ngapa-ngapain sama istrinya, nikah langsung ada panggilan ikut peranglah bersama Rasulullah SAW. Dan di tengah peperangan tersebut ada anak panah yang masuk ke matanya. Bayangkan anak panah kan biasanya ada lancipnya, begini kan, segitiga ada lancipnya. Dan ketika ditarik matanya ikut keluar. Bayangkan, matanya sobek, ketika ditarik matanya ikut keluar. Kemudian Qatadah menghadap Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, isfini. Wahai Rasulullah, obati saya. Kemudian Rasulullah memberikan opsi. Wahai Qatadah, kamu mau sabar, dan kemudian Allah akan gantikan dengan mata yang lebih baik, lebih indah, lebih bagus, mata yang terbaik di antara seluruh manusia nanti di surga, atau kamu mau mata kamu balik lagi di dunia? Kira-kira apa yang dipilih oleh Sayyidina Qatadah? Ya Rasulullah, saya pengennya sabar, tapi saya punya istri nih, saya pengantin baru gitu. Kasihan istri saya kalau saya belum apa-apa kemudian rupa saya menjadi buruk. Tolong kembalikan mata saya ya Rasulullah. Maka matanya diambil oleh Rasulullah, ditaruh ke tempatnya, kemudian diusap, kembali penglihatannya. Bayangin, kalau Nabi Isa, orang buta kan matanya tetap di tempatnya, matanya nggak sobek. Ini Nabi Muhammad mukjizatnya matanya sobek, keluar, dimasukin, kembali lagi penglihatannya. Dan banyak sekali daripada mukjizat-mukjizat yang dimiliki Rasulullah SAW yang lebih agung dibandingkan mukjizat-mukjizat para nabi terdahulu. Tapi kenapa mukjizat-mukjizat ini tidak menonjol? Karena mukjizat-mukjizat tersebut adalah mukjizat-mukjizat yang munqati'ah, yang terputus kemanfaatannya. Lihat, bayangin. Ketika Nabi Ibrahim punya mukjizat bisa belah lautan, kira-kira manfaatnya bisa dirasakan nggak oleh orang yang hidup 100 tahun kemudian? Nggak bisa. Nabi Isa punya mukjizat bisa mengembalikan orang yang mati, kira-kira mukjizat tersebut bisa nggak dirasakan manfaatnya oleh orang yang hidup setelah Nabi Isa diangkat? Enggak. Begitupun dengan Nabi SAW. Nabi mengembalikan penglihatan Qatadah. Nabi kemudian keluar air dari sela-sela jarinya. Itu adalah mukjizat yang agung, tapi manfaatnya hanya dirasakan oleh orang yang mengalami hal tersebut saja. Berbeda dengan mukjizat Al-Quran, mukjizat yang khalidah, mukjizat yang abadi, mukjizat yang bisa dirasakan manfaatnya oleh umatnya Nabi SAW, bahkan yang hidup 1500 tahun setelahnya. Dan sampai hari kiamat bisa merasakan manfaat daripada mukjizat tersebut. Bisa mengetahui mana hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dengan mukjizat tersebut kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan mukjizat tersebut kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, makanya kemudian yang paling menonjol mukjizatnya adalah mukjizat Al-Qur'an. Kenapa? Tadi karena manfaatnya bisa dirasakan oleh setiap manusia di setiap masa. Karena itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bagaimana Allah menjaga Al-Qur'an? Lewat perantara kalian ini. Lewat perantara umat Islam yang Allah gerakkan hatinya untuk mau menghafal Al-Qur'an. Maka setiap orang yang menghafal Quran, maka ia telah membantu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu Allah dalam penjagaan Al-Quran, maka Allah muliakan hidupnya. Orang yang ngapalin Al-Quran pasti hidupnya mulia, pasti itu. Ahlul Quran ahlullah wa khasatuh. Ahlinya Al-Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang terdekatnya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan ahlunya, tidak akan menyia-nyiakan orang-orang terdekatnya. Allah bakal muliakan dia di dunia, terlebih lagi Allah bakal muliakan dia di akhirat. Jadi yang mau kemuliaan tersebut harus sabar untuk ngafalin Quran, harus berusaha dengan sungguh-sungguh, terlebih lagi dalam murojaah. Karena step terberat orang penghafal Quran bukan menambah hafalan, akan tetapi menjaganya. Dan tidak ada dosa yang paling besar setelah syirik. Dosa paling besar setelah syirik bagi penghafal Quran melebihi dosa ia melupakan hafalan Al-Qurannya. Dosa besar ketika kita melupakan hafalan Al-Quran kita. Lihat, besok akan kita jelaskan siksaan yang Allah akan berikan terhadap orang yang melalaikan Quran, orang yang sengaja melupakan Al-Quran. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.